Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya. Kita akan belajar materi selanjutnya nih, materi matematika khusus untuk SMP. Nah, di materi kedua ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar ya. Sebelumnya udah pada tahu belum apa itu aljabar? Dan siapa penemunya? Nah, kalau misalnya belum pada tahu, kakak jelasin ya. Jadi aljabar itu adalah suatu bentuk perhitungan, salah satu perhitungan yang ada di matematika. Nah, yang penemunya itu Al-Khwarizmi. Dia orang Arab tuh penemunya. Nah, di aljabar ini ada beberapa unsur nih. Di sini ada 3 unsur aljabar. Yang pertama itu ada namanya variabel. Yang kedua itu ada namanya koefisien. Dan yang ketiga itu ada namanya konstanta. Variabel itu apa sih, Kak? Koefisien itu apa sih, Kak? Dan konstanta itu apa? Variabel itu adalah besaran yang berupa huruf. Berarti di sini berupa huruf. Nah, koefisien itu apa, Kak? Koefisien itu adalah besaran yang didampingi dengan variabel dan berupa angka bilangan bulat. Berarti ini berupa angka plus variabel. Nah, konstanta itu apakah? Konstanta itu besaran matematika yang berupa angka saja, yaitu angkanya bilangan bulat, tidak didampingi dengan variabel. Berarti berupa angka bilangan bulat. Nah, contohnya nih, contoh bentuk aljabar tuh kayak gini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY ditambah 10XY ditambah 15. Nah, variabelnya yang mana sih, Kak? Nah, kita cari ya, variabel, koefisien, dan konstanta. Variabelnya tuh yang ini, X kuadrat, karena dia berupa huruf yang dikuadratkan. X kuadrat, terus ada Y kuadrat, di sini ada XY. Nah, itu variabelnya. Sekarang koefisiennya apa? Koefisiennya, tapi ini bisa, jadi ini kan ada bentuknya variabel, ada yang kuadrat, ada yang dikalikan. Ini bisa ada sama dengan X dan Y, itu variabelnya. Sekarang koefisiennya apa aja? Nih, ini kalau misalnya nggak ditulis bentuknya X kuadrat doang atau X aja, itu bisa aja sama dengan 1. Ada 1, ada 2, ada 10, dan udah sampai 10 aja. Nah, selanjutnya konstanta nih. Konstanta itu angka yang berdiri sendiri, tidak berdampingan dengan variabel, yaitu 15. Nah, inilah komposisi-komposisi contoh bentuk aljabarnya. Udah pada ngerti kan sampai sini? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bolehlah kalian simpan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut sekarang ke operasi bentuk aljabar. Ada beberapa operasi bentuk aljabar yang kurang lebih sama kayak operasi-operasi bilangan materi kemarin. Kita bahas ya. Yang pertama, ada operasi penjumlahan dan pengurangan suku satu jenis. Nah, kenapa harus suku satu jenis, Kak? Karena untuk operasi bentuk aljabar, operasi bentuk aljabar, khususnya penjumlahan dan pengurangan, itu berlaku untuk suku satu jenis. Kalau suku lebih dari satu jenis, itu untuk perkalian dan pembagian. Kita lihat contohnya ya. Nih di sini 4x ditambah 2x. Nah, di sini yang maksudnya suku satu jenis itu suku x-nya nih. Variabelnya yang sama, satu jenis. Nah, kalau penjumlahan ini bisa, kalau satu jenis ini 4x ditambah 2x sama dengan, kita pisahkan koefisiennya, 4 ditambah 2 dalam kurung dikali x. Ini x-nya di luar.
nanti sama dengan 6x gitu. Itu untuk yang penjumlahan. Ini ada contoh lagi. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 12AB dikurang 10AB ditambah 3B. Nah, ini campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Caranya itu kita samain suku-suku yang sama dulu. Ini ada A kuadrat. A kuadrat harus disamakan sama yang A lagi yang kuadrat. Karena nggak ada di sini, kita langsung lewat aja ditambah. Nah, ini B kuadrat ditambah 3B kuadrat. Ini sukunya sama, B kuadrat sama B kuadrat. Oke, kita jadikan satu ya di dalam kurung nanti. Ini bisa kita dalam kurungkan. Nah, selanjutnya 12AB dikurang 10AB. Ini sama sukunya nih, suku AB, suku AB. Kita kurungkan juga. Baru kita hitung lagi ke bawah. Karena A kuadratnya nggak ada suku sejenisnya, kita turunkan. A kuadrat ditambah 4B kuadrat dari B kuadrat ditambah 3B kuadrat. Terus ditambah, nah 2AB nya itu dari 12AB dikurang 10AB gitu. Untuk yang penjumlahan dan pengurangan suku satu jenis. Sekarang yang perkalian dan pembagiannya. Untuk yang perkalian dan pembagian ini bisa lebih dari satu jenis. Contohnya di sini ada 4P dikali 4Q dikali 4PQ. Nah, ini ada suku P, ada suku Q, ada suku PQ. Kita hitung ya. Kita pisahkan koefisiennya. 4 dikali 4 dikali 4. Karena sama, kita pisahkan. Jadi 4 pangkat 3 yaitu 64 hasilnya. Terus, kalikan variabelnya. P kali Q kali PQ. Nah, di sini lihat. Ada 2P, ada 2Q. Kita bisa tulis jadi P kuadrat dikali Q kuadrat. Jadi nggak harus kayak gini. Jadi misal ini ya hasil kalinya 4Q PQ, nggak harus. Ini bisa disederhanain jadi kayak 4 kuadrat dikali Q kuadrat, P kuadrat dikali Q kuadrat gitu. Lanjut ke pembagian. Pembagian di sini contohnya A kuadrat dikali B dibagi AB sama dengan, bentuknya pembagian gini kita bisa ubah ke pecahannya. A kuadrat per AB. Kita bisa uraikan kalau ada kuadrat-kuadrat atau lebih dari pangkat 2 bisa kita jabarkan. A kali B per AB. Di sini kita pakai proses pembagian pecahan. Bisa kita coret kalau yang sama. Ini juga B-nya. Nah, sisanya jadi tinggal A. Itu untuk yang pembagian. Sampai sini udah pada ngerti belum? Kalau udah kita lanjut ya. Selanjutnya ke pemangkatan nih. Nah, di sini unik pemangkatan. Untuk proses pemangkatan itu ada caranya, cara khususnya juga atau cara lebih cepatnya dengan segitiga Pascal. Misal nih contohnya. Kita lihat. 2AB dalam kurung pangkat 2. Itu sama aja kayak 2AB dikali 2AB. Sama kayak tadi dipisahkan koefisiennya, dikalikan juga variabelnya. Lanjut. Ini nah, mulai dari sini kita udah bisa mengenali namanya segitiga Pascal. Kita bahas dulu yang ini ya. A tambah B kuadrat. Itu sama dengan A tambah B dalam kurung dikali A tambah B. Ini kita kali pelangi atau kali distributif. Ini kali ini juga kali ini. Pelangi jadi A yang di sini kali AB, A ditambah B ditambah B yang di sini dikali A tambah B. Jadinya ini. Nanti A kuadrat ditambah AB ditambah AB lagi ditambah B kuadrat. Hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini juga berlaku sama yang pengurangannya. Bedanya cuma di hasilnya sini nih. Kalau yang pangkat 2. Kalau di sini hasilnya A kuadrat ditambah 2AB, kalau yang pengurangan A kuadrat dikurang 2AB. Gitu. Nah, kita lanjut dulu ke segitiga Pascalnya nih. Segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu apa sih, Kak? Segitiga Pascal itu mempelajari tentang
pencarian atau penentuan koefisiennya. Misal, ketika A ditambah B pangkat 0 itu sama dengan 1. Artinya, ketika di sini kan ada beberapa baris nih, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya ya, dan seterusnya. Ketika pangkatnya 0 itu berarti artinya baris ke 0, baris ke 1, artinya baris ke 1 ini hasilnya 1. Lanjut, A ditambah B pangkat 1. Nah, di sini kita lihat koefisiennya tuh, nah bentuk ini tuh koefisiennya nih. 1 ini koefisien, di sini koefisien. Berarti ini cuma ada dua variabel, berarti koefisiennya 1 sama 1. Lanjut, A ditambah B kuadrat. Berarti ini koefisiennya pangkat 2 kan. Pangkat 2 berarti baris ke 3. Baris ketiga koefisiennya 1, 2 di sini, 3 di sini. 1, 2, 1. Lanjut, A ditambah B pangkat 3. Berarti baris ke 4 karena pangkat 3. Koefisiennya 1, 3, 3, 1. Begitu pula berlaku sama pengurangan ya. Oke, diingat-ingat aja nih cara cepatnya kalian nentuin si koefisiennya kalau ada pemangkatan pecahan kayak gitu ya. Kita lanjut. Pemangkatan aljabar kayak gitu. Maaf, bukan pecahan. Lanjut kita ke proses pecahan bentuk aljabar nih. Contohnya A per 2B. Terus ada lagi 2X per Y ditambah Z. Terus ada lagi 5X ditambah X pangkat 3 per XY ditambah XZ. Nah, ini tuh pada dasarnya bentuk pecahan tuh A per B. Cuma nanti divariasiin. Ada lebih dari satu variabel bisa, dua variabel bisa, ada cuma satu variabel juga bisa, di penyebutnya bisa, di pemilangnya juga bisa, di keduanya juga bisa. Beragam jenis bentuk pecahannya, perhitungannya pun sama. Misal nih, kita lihat di penjumlahan dan pengurangannya. Contoh, A per 2 ditambah A per 4 sama dengan, nah di sini suku pembilangnya sama, variabelnya yaitu A sama A, sedangkan penyebutnya berbeda, kita samakan dulu. Ini bisa samain jadi per 4. 4 bagi 2, 2 kali A, 2A. 4 bagi 4, 1 kali A, A. Jadi hasilnya 3A per 4. Begitu pula untuk yang pengurangan. Di sini kasusnya pengurangan tuh si suku A yang pecahan pertama itu jadi pembilang, suku A yang pecahan kedua itu jadi penyebut. Gimana caranya? Sama, untuk misal penyebutnya berbeda nih, tinggal kita kaliin aja. Kalau koefisiennya sama, kalau koefisiennya berbeda, bisa kita cari KPK atau FPB-nya. Jadi AB, penyebutnya AB, pembilangnya A kuadrat dikurang 2B. Gitu. Untuk yang pengurangan dan penjumlahan. Lanjut, kita ke perkalian dan pembagian. Untuk perkalian, dasarnya sama kayak perkalian pecahan di materi sebelumnya. Bisa kita kalikan langsung. Misal ini A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Kalau misalnya bentuknya nanti ada yang A per B kali B per A, itu bisa kali silang atau dicoret. Jadi nanti hasilnya 1. Itu juga bisa. Untuk pembagian juga sama. Pecahan kedua itu bisa dibalik. Pecahan yang jadi pembaginya. Misal A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Tinggal kita kali langsung juga bisa. Ini untuk contohnya bisa dilihat sendiri ya, ini tinggal kita kalikan. Kalau misalnya ini ada variabel yang sama jadi dikuadratkan, lebih dari 2, lebih dari 3 bisa jadi
kubik, dan seterusnya. Untuk yang pembagian juga nanti kita balik nih, terus dikalikan. Oke, ini untuk yang pembagian dan perkalian. Lanjut ke pemangkatan pecahan nih. Pemangkatan pecahan tuh bentuknya rata-rata seperti ini. Misal Y per 3Z dalam kurung pangkat 2. Berarti kalau pangkat 2-nya di luar, ada pangkat di luar, berarti pembilang sama penyebutnya itu dipangkatkan dengan besaran yang sama. Berarti ntar ini Y per 3Z dikali Y per 3Z. Jadi Y kuadrat per, nah ini 9-nya dari 3 pangkat 2. Z kuadratnya dari Z kali Z gitu. Ini dasarnya sih kayak gini. Untuk yang pemangkatan. Sampai sini udah pada ngerti belum? Kalau belum atau ada masukan bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut nih ke pemfaktoran. Di bentuk aljabar juga salah satunya ada operasi yang namanya pemfaktoran nih. Kelihatan kan ya pemfaktoran? Nah, kelihatan kan? Oke, pemfaktoran. Pertama ada bentuk distributif. Sama kayak materi sebelumnya. Bentuk distributifnya tuh ketika ada satu variabel mau dimasukkan atau dikalikan dengan variabel lain tapi terhalang dengan kurung, itu bisa disebut dengan bentuk distributif. Nah, bentuk distributif tuh misal nih, ini contoh soalnya. Bentuk-bentuk dasarnya A X tambah Y, A kali X, AX, A kali Y ditambah AY gitu. Begitu juga untuk yang pengurangan A min Y, berarti ntar sama dengan ini X ya, berarti ini AX min AY begitu. Ini untuk contoh soalnya. Nah, ada beberapa syarat bisa terjadinya bentuk distributif. Misal, syaratnya nih A yang variabel yang di luar itu harus berbentuk konstanta tidak nol, atau bisa juga koefisien bilangan bulat. Nah, itu untuk yang nih contoh nih 5x plus 10y. Nah, di sini berarti si A-nya ini, A-nya yang dicontoh tadi. Nah, ini A. Ini berbentuk koefisien. Koefisien. Kenapa? Karena dia akan dihadapkan dengan variabel nantinya dikali 5 kali X ditambah 5 kali 2Y. Nah, ada juga bentuk yang XY min XZ. Jadi huruf semua, variabel semua. Penempatan X di sini berarti itu sebagai variabel. Jadi A ini kan bentuk dasarnya A. A ini diaplikasikan menjadi X di sini. Nah, X di sini bentuknya sebagai variabel. Variabel kali variabel dikurang variabel kali variabel gitu. Itu untuk yang bentuk distributif. Sekarang ada nih selisih kuadrat. Apa sih Kak selisih kuadrat? Itu kondisi di mana dua variabel dikuadratkan lalu dikurangkan. Berarti contohnya nih bentuk dasarnya A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan dalam kurung A tambah B dalam kurung lagi dikali A kurang B. Nah, ini tuh bentuk pemfaktorannya, bentuk pemecahannya. Misal X kuadrat dikurang 9. 9 ini kan sama dengan 3 kuadrat kan. 3 kuadrat. Otomatis nanti ibaratkan ini A ini B, berarti A-nya di sini X, B-nya di sini 3. Ini juga 3. Karena ini bentuknya pengurangan, bentuk kurang. Kita kalau bentuk pengurangan itu penjumlahan dikalikan dengan pengurangan. Jadi penjumlahan dikalikan dengan dikali pengurangan. Itu hasilnya nanti
negatif. Kalau penjumlahan dikali penjumlahan itu hasilnya positif. Kalau pengurangan dikali pengurangan itu hasilnya positif. Gitu. Oke. Lanjut ke kuadrat sempurna. Maksudnya kuadrat sempurna ini bentuk penguadratannya itu depan sama belakangnya. Artinya kalau ini kan dua suku ya, ada suku X sama konstanta. Nah, di sini lebih dari 2 suku. Dari yang sukunya banyak disederhanakan menjadi suku yang sedikit. Sedikit tuh minimal 2. Nih bentuk dasarnya. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan A ditambah B kuadrat. Contohnya kayak gini. X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, ini bisa kita pecah nih. Dari sini ya. Soal. Jadi, dalam kurung gini. X ini tambah karena di sini positif semua. Nah, kita lihat. Di sini 3, di sini 3. Kenapa disebut kuadrat sempurna? Karena bentuk di sininya itu sama. Itu kuadrat sempurna. Dan tadi juga, jadi ada 2 definisi. Yang pertama ketika di soal nih nanti ada suku lebih dari 2 disederhanakan menjadi 2 suku. Nah, selanjutnya ketika pemfaktorannya ini akar-akarnya sama, artinya posisi di-nya itu sama, pendamping variabelnya, penjumlahan atau pengurangan di variabel itu sama. Kalau misalnya ini kan ada pengurangannya, berarti dia X min 3 X min 3. Nah, ini bentuknya. Untuk yang kedua. Kita pilih salah satu. Ini kan disederhanain jadi X min 3 kuadrat sama aja kan. Kalau ini X plus 3 kuadrat. Ini sederhanainnya, penyederhanaannya. Itu untuk yang kuadrat sempurna. Sekarang ada lagi nih bentuk pemfaktoran ketika X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan dalam kurung X ditambah P dikali dalam kurung X ditambah A kurung tutup dengan P ditambah B. Jadi P ditambah Q sama dengan B. Nah, di sini koefisien yang ini tuh sama dengan penjumlahan ini sama ini dijumlahkan. Dan konstanta C ini itu hasil dari perkalian ini sama ini. Kayak tadi, kembali ke kuadrat sempurna ya. Misal ini 6. 6 itu adalah hasil dari 3 ditambah 3. 9 itu adalah hasil dari 3 dikali 3. Gitu. Nah, ini untuk yang min itu sama. Min itu min 3 ditambah min 3. Jadi min 6. Yang plus 9 ya, min 3 dikali min 3. Min kali min sama dengan plus. Itu hasilnya. Jadi misal nih ada lagi soal. X kuadrat ditambah 3X ditambah 2. Nah, B-nya berapa sih? B-nya itu 1 ditambah 2. Berarti B-nya 3. Oke. C-nya berapa? 1 dikali 2. Berarti 2. Gitu. Bener kan? Ini 3, ini 2. Ini B, ini C. A-nya berapa? A-nya di sini. A-nya 1. Karena 1 biasanya nggak usah ditulis kalau barengan sama variabel. Nah, yang terakhir nih, ada operasi aljabar bentuk akar. Hampir sama kayak materi sebelumnya dalam proses operasi akar, operasi bilangan berbentuk akar. Di aljabar juga ada nih, contohnya.
A dikali akar C ditambah B dikali akar C. Kalau misalnya akarnya sama, pengalinya beda di sini. Kita bisa pisahkan pengalinya atau koefisiennya. A ditambah B dalam kurung dikali akar C. Dengan syarat A, B, C-nya itu harus bilangan asli. Kemarin apa bilangan asli? Bilangan yang berawalan dari 1 sampai seterusnya, tapi arahnya ke kanan. Berarti positif semua. Dengan syarat juga C-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nggak boleh negatif. Kalau negatif berarti itu bilangan imajiner. Nanti akan kita bahas ya di materi selanjutnya. Terus contoh kedua nih, yang pengurangannya sama. Dengan syarat A, B, C-nya juga harus bilangan asli. Dengan C lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, untuk yang perkalian. Nah, syarat yang perkalian ini, walaupun akarnya mau sama, akarnya mau beda, tetap dikalikan aja langsung. Jadi koefisiennya kita pisah sama kayak penjumlahan dan pengurangan, tapi dikali ya. Kalau ini kan ditambah sama dikurang, kalau ini dikali, langsung disatuin. AB atau A kali B. Terus akarnya juga sama, dikalikan. Akar kali akar, berarti akar C dikali akar D. Dengan syarat A sama B-nya atau koefisiennya itu harus lebih besar sama dengan 0. Dan harus bilangan asli. Ingat ya, semua proses akar dalam aljabar ini harus bilangan asli. Lanjut. Nih yang keempat, pecahan. Pembagian dalam bentuk pecahan. C akar A per D akar B. Ini bisa kita pisah. Ini bisa dalam kurung juga nih. Yang koefisien dikali yang akar. Walaupun akarnya beda, akarnya sama, tetap bisa dibagi ya. Terus yang ini. Nah, ada bentuk yang istimewa nih. Bentuk istimewa. Yang contoh ke-5. A per akar B. Nah, gimana sih Kak ini? Kalau misalnya ada bentuk kayak gini, itu bisa kita hilangkan akarnya di penyebut dengan cara merasionalkan. Merasional itu apa sih Kak? Dikali dengan sekawannya. Atau dikali dengan penyebutnya. Kalau misal di sini nggak ada proses penjumlahan atau pengurangan di penyebutnya. Misal nih, A per akar B sama dengan A per akar B dikali akar B per akar B. Nah, ini tuh namanya sekawan tanpa proses penjumlahan dan pengurangan. Berarti ntar kita bisa kalikan langsung. A kali akar B jadi A akar B. Akar B kali akar B. Nah, kalau akar ketemu akar dengan angka yang sama atau variabel yang sama, bisa kita hilangkan akarnya. Tinggal B doang. Misal ini B-nya 3. Akar 3 kali akar 3. Coret akarnya. Jadi tinggal 3 gitu. Lanjut ke contoh yang terakhir nih, operasi aljabar dalam bentuk akar yang terakhir. Nah, kalau ini di penyebutnya itu ada proses penjumlahan. Ini bisa kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya jumlah itu artinya lawannya. Lawannya penjumlahan berarti pengurangan. C per akar A ditambah akar B dikali akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Gitu. Ntar kita bisa kalikan langsung. Ini hilang akar-akarnya karena dikalikan dengan sekawannya. Berhubung sama juga. Hilang. Akar kali akar hilang. Berarti A min B. Oke, beginilah materi-materi tentang bentuk aljabar dari kakak. Selanjutnya akan kakak beri latihan soal dan akan kakak terangkan untuk kalian ya. Oke adik-adik, ini sudah kakak siapkan 4 soal ya tentang aljabar tadi. Kita kerjain bareng-bareng ya.
soal yang pertama nih. Nah, ini bentuk aljabar dengan operasi pecahan ya. Jadi ada pecahan 2x kuadrat min 3x dikurang 9 per 4x kuadrat dikurang 9. Nah, kalau bentuk pecahannya kayak gini, kita bisa sederhanain dulu nih, kita pecah, kita faktorkan. Jadi di atas nanti bentuknya kayak gini. Nah, karena ini pangkat 2 di atas, dan di bawah pangkat tertingginya 2, yang di bawah juga kita bisa pecah. Nah, kira-kira kayak gini nanti awalnya bentuk pemecahannya. Nah, sekarang kita cari berapa sih yang buat ngisi kolom-kolom ini. Kalau misalnya di sini ini A-nya 2, yang di atas A-nya 2, kita tulis di A-nya 2 plus X. Biar jadi X kuadrat, otomatis ini harus X dong. Nah, sekarang lihat. Di bawah A-nya ini kuadrat. A-nya ini 4. 4 ini bisa disederhanain jadi 2 kuadrat. Berarti di sini 2, di sini 2. X-nya kuadrat, di sini X, di sini X. Nah, jadi kan 4x kuadrat nih. Udah. Nah, sekarang lihat atasnya. B-nya di sini ya. B sama dengan 3 min 3. C sama dengan min 9. Berarti sini berapa ditambah berapa hasilnya min 3. Di sini berapa dikali berapa hasilnya min 3. Angkanya harus sama ya. Berapa coba? Kalau kita lihat di sini ada faktornya 2. Oke. Ini bisa kita jelas min 3 plus 3. Tapi di sini nggak berlaku. Kenapa? Karena ada tambahan 2. Oke. Berarti di sini bisa plus 3 min 3. Oke. Nah, di sini lihat 9 berarti 9-nya min. Sama kayak di atasnya. Plus 3 min 3. Hasilnya kayak gini. Ada yang bisa kita coret gak nih? Oh, ada. Yang mana? Yang atas, bener. Kita coret ya. Coret. Ya, kita coret. Berarti hasilnya nanti X min 3 per 2X min 3. Ini penyederhanaannya. Berarti sampai sini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak bisa dicoret karena berbeda. Pembilangnya segini, penyebutnya segini, beda. Ini udah benar. Ya, kita cek lagi. Bener nggak nih? 2x kali x, 2x kuadrat, 2x kali min 3, min 6x. 3 kali x, 3x, 3 dikali min 3, min 9. Tadi ada 6x, ada 3x dikurangin jadi min 3x. Sekarang yang bawahnya 2x kali 2x, 4x kuadrat, 2x kali min 3x, min 6x. 3x dikali 2x min 6x juga. 6x ketemu min 6x jadi 0. Ini dikaliin jadi min 9. Betul. Oke, lanjut nomor 2 ya. Gimana? Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung bisa kalian tulis di kolom komentar ya nanti. Lanjut ke nomor 2 nih. Nah, di sini kasusnya pecahan juga dalam bentuk penjumlahan, cuman penyebutnya berbeda nih. Yang kita harus lakuin itu kita samain penyebutnya. Di sini 3x, di sini 9x. Bisa kita samain dong. Jadi 9x per 9x. Karena KPK-nya sama. Ya sama nih.
9x dibagi 3x, hasilnya 3x. Hasilnya 3. 3 dikali 2, 6. Ditambah 9x bagi 9x, 1. 1 dikali 3x plus 2, 3x plus 2. Masih bisa nih. Yang mana? Yang konstanta ditambah konstanta. Berarti ntar 3x ditambah 8 per 9x. Ini jawabannya. Jadi kasusnya tadi, kita samain dulu penyebutnya, baru nanti dijumlahkan si pembilangnya. Ini bisa disederhanain nggak Kak? Bisa sebenarnya. Bentuknya tapi jadi kayak gini. Karena ini penjumlahan, ini penyebutnya sama, bisa dipisah kayak gini. 3x per 9x ditambah 8 per 9x. Yang bisa disederhanain cuman yang ini dicoret, x-nya ini coret, jadi 1, 3 bagi 3 ya, 1/3 ditambah 8 per 9x. Udah segini. Kalau mau disamain lagi penyebutnya, akhir-akhirnya sama kayak ini gitu. Oke. Ini kalau disamain penyebutnya nih, balik lagi ke sini nanti. Oke, lanjut nih ke nomor 3. Ya, kita bisa baca nih nomor 3. Suatu kebun berbentuk persegi panjang. Jadi ada kebun, nih kita gambar dulu. Persegi panjang kayak gini ya, persegi panjang. Nah, panjang diagonalnya 4x ditambah 10 meter dan 6x dikurang 2 meter. Jadi ini ada diagonal nih. Si kebun ini punya diagonal. Ingat kalau diagonal persegi panjang itu ini sama ini itu sama. Karena namanya diagonal. Kecuali kalau panjang sama lebarnya itu yang beda di persegi panjang. Sekarang yang ditanyain, panjang diagonal kebun sebenarnya adalah. Nah, ini kan jadi panjang diagonal 1. Kita tulis aja ya. Panjang diagonal 1 itu sama dengan 4x ditambah 10 meter kurung panjang diagonal 2 sama dengan 6x min 2 meter. Nah, kita lihat ini kan udah dalam bentuk meter. Ini tuh sebenarnya sebenarnya 2 ini udah sebenarnya, cuman kita nggak tahu ukuran sebenarnya karena masih ada dalam bentuk x. Nah, yang kita cari itu si x nya ini berapa. Karena tadi diagonal 1 sama diagonal 2 sama, bisa kita tulis kayak gini dong. 4x ditambah 10 sama dengan 6x dikurang 2. Bisa kita tulis kayak gini kan, untuk mencari x-nya. Nah, kalau bentuknya kayak gini bisa kita pindah ruas yang sama sukunya, suku yang bervariabel sama konstanta dengan konstanta. Berarti 4x, 6x-nya pindah ke kiri jadi min 6x, 10-nya pindah ke kanan jadi min 10 min 2. Jadi di sini min 2x, di sini min 12. X sama dengan pindah min 2-nya, jadi dibagi min 12 dibagi min 2. X sama dengan 6. X-nya 6. Sekarang kita boleh masukin X-nya mau kemana. Yang ke 4x boleh. 4x ditambah 10. 4 kali 6 ditambah 10. 4 kali 6 32. 32 tambah 10 jadi 42. 24 deng, salah 24. Astagfirullah. Tidak fokus. 24 tambah 10 jadi 34. Coba kita masukin yang ke diagonal kedua. 6x min 2. 6 kali 6 dikurang 2. 36 dikurangi 2. 34. Sama kan? Nah, ini meter, ini meter. Oke, itu untuk nomor 3. Sekarang lanjut ke nomor 4 nih.
Di kasus nomor 4 ini kita harus menentukan pemfaktorannya. Nah, menentukan pemfaktorannya itu bisa dengan tergantung soalnya, bisa dengan penyederhanaan, bisa dengan kuadrat sempurna. Nah, di sini karena bentuk soalnya kita lihat enaknya untuk langsung penyederhanaan dengan kuadrat sempurna. Maksudnya gimana? Kita lihat ya. 80 ada di sini ada angka 81 dan ada angka 16. 81 dan 16 kalau disederhanain jadi ya betul 9 kuadrat A kuadrat dikurang 4 kuadrat B kuadrat. Nah, karena di sini 9-nya kuadrat, A-nya kuadrat, terus 4-nya kuadrat, B-nya kuadrat, bisa dong kita faktorkan. Nah, jadi bentuk yang kayak gini itu namanya faktorkan ya. Faktor yang kayak gini, faktor. Bisa kita faktorkan jadi di sini 9, di sini 9, di sini A, di sini A. Karena ini min, nggak ada C-nya. Kalau nggak ada C-nya berarti kita bentuknya kayak gini. Kalau ada C-nya, tergantung C-nya negatif atau positif gitu. Karena tadi ini nggak ada C-nya, terus di sini 4, berarti di sini 4 B 4 B. Coba kita hitung. Benar nggak ini pemfaktorannya? Hasilnya kayak gini ya. 9A kali 9A 81A kuadrat, 9A kali min 4B min 36AB plus 36AB. Ini kan dikali plus 36AB. 4B dikali min 4B min 16B kuadrat. Hasilnya betul sama kayak di soal ini, sama kayak ini. Jadi hasilnya yang ini. Jadi tadi kalau misalnya nggak ada C nih, tidak ada C, kan ini bentuknya AX plus AX kuadrat plus BX plus C. Kalau misalnya tidak ada C, berarti nanti di sini plus min atau min plus boleh, atau min plus juga boleh. Kalau ada C, ada C-nya, tidak ada C, ada C tapi dibagi cabang lagi. Kita pisah ya. Dibagi cabang, ada yang C-nya positif, ada yang C-nya negatif. Kalau C-nya positif itu bisa udah pasti kayak gini bentuknya. Kalau C-nya negatif itu bisa gini, bisa juga gini, sama kayak itu. Itu untuk penentuan C-nya. Karena ini nggak ada C-nya, berarti bentuknya kayak gini. Gitu adik-adik. Sekarang kakak ada contoh lagi, 4 soal lagi. Kita bahas lagi ya. Nah, adik-adik, di sini kakak punya 4 soal lagi. Jadi totalnya soal yang akan kita bahas ada 8. Di soal yang keempat kedua ini levelnya mulai naik ya dari soal 4 yang pertama tadi. Kita bahas sama-sama. Nomor 5 nih. Di sini ada soal aljabar bentuknya akar. Nah, gimana cara ngerjainnya? Yuk kita bahas. Yang pertama nih, ini ada bentuk akar. Akar 3 ya. 3A pangkat 5B pangkat 2. Nah, ini bentuk kayak gini tuh mepet bareng, itu artinya dikali pangkat 3 min 9A pangkat min 2 kali B. Ini bisa kita ubah, kan akar tuh sama dengan misal akar N, berarti N pangkat setengah, berarti ini sama dengan 3A pangkat 5 B pangkat 2 kali pangkat 1/3 dikali
min 9A pangkat min 2B kali 1/3 ini. Nah, ingat materi yang kemarin, kalau misalnya ada pangkat di luar, otomatis di luar kurung nih, otomatis itu berlaku untuk yang di dalamnya. Artinya N pangkat setengah sama dengan N pangkat setengah. AB pangkat setengah sama dengan A pangkat setengah B pangkat setengah. Terus kalau A per B pangkat setengah, berarti A pangkat setengah per B pangkat setengah. Ini poinnya. Oke? Nah, di sini berarti kasusnya, nih ada berapa suku? Ada koefisien, variabel, sama variabel. Nah, karena ini pangkatnya tadi sama, bisa kita satukan nih. Lanjut ke sini ya. Lanjut sama dengan dalam kurung besar, dalam kurung lagi 3A pangkat 5 B pangkat 2 dikali min 9A min pangkat 2 B kurung besar tutup, baru di sini pangkat 1/3 karena pangkatnya sama kan. Nah, dari sini bisa kita pisah nih. Ini kan karena variabel A koefisiennya bisa kita lepas, bisa kita pisah, berarti ntar jadi 3 dikali min 9. Nah, kurung besar tutup, terus variabelnya kita kalikan, A pangkat 5 dikali A pangkat min 2. Setelah itu untuk variabel yang B pangkat 2 kali B kurung besar lagi, ini salah berarti kurung besarnya. Nah, di sini pangkat 1/3. Baru kita kerjakan min 27, ini kurung tutup, kurung buka. Ini perkalian kalau konstantanya sama atau variabelnya sama, kalau perkalian berarti dijumlahkan ini di A pangkat 3, 5 kurang min 2 kan sama dengan positif 3. Ini B pangkat 3, 1/3 ya kan. Nah, sekarang min 27 itu sama dengan min 3 pangkat 3 di sini. Oke, 3 pangkat 3. Karena ini min, berarti min 3 pangkat 3 A pangkat 3 B pangkat 3 dalam kurung 1/3. Bisa kita selesaikan. Kalau kita masukin, tinggal dicoret ini, coret, jadi min 3AB hasilnya gitu. Nah, ini bentuk pecahan yang di bawahnya ini ada yang harus dirasionalkan. Kenapa? Karena ada penyebut yang berakar. Oke, kita kerjakan lah ya. C A min akar B itu sama dengan dikali. Nah, kalinya ini kita lihat harus dengan sekawannya penyebutnya. Sekawan itu berarti lawannya. Lawannya adalah A ditambah akar B, A ditambah akar B. Sama dengan, tinggal kalikan ya. C A plus akar B, A kali A, A kuadrat, A kali akar B, berarti AB, min akar B kali A, AB juga hilang berarti nanti, jadi habis kan 0, min akar B kali akar B, berarti min B. Nah, ini kalau mau dikalikan
langsung yang di pembilangnya, berarti CA plus C akar B per A kuadrat min B. Ini hasilnya. Oke, ini juga tadi. Lanjut ke nomor 7. Nah, ini soal yang sebenarnya gampang, tapi kita harus teliti. Kita baca. Jika A plus B sama dengan 1, B plus C sama dengan 2, dan C plus A sama dengan 3, maka A ditambah B ditambah C adalah. Di sini kita udah dikasih tahu penjumlahannya, tapi kita belum tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Maka kalau soalnya begini, caranya A ditambah B, A ditambah B ditambah B ditambah C ditambah C tambah A sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Gini kan. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 3 itu sama dengan 6. Sekarang kita lihat. A ditambah 2B hanya ada berapa nih? A-nya ada 2, berarti 2A ditambah B-nya ada 2B ditambah C-nya 2C. Oke, sekarang dari sini bisa kita sederhanain nih, bagi 2 semua, berarti A tambah B tambah C sama dengan bagi 2, 3. C-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, bisa sama dengan 3. 1-1 dong. 1, 1, 1. Sedangkan di sini kita lihat, kalau 1 ditambah 1 sama dengan 1, salah. 1 ditambah 1 sama dengan 2, betul. B plus C sama dengan 2, betul. Berarti kalau ini 1, ini 1, betul. Kalau kita lihat, kita cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kalau di soalnya kan ditanya A ditambah B ditambah C sama dengan 3, udah betul ini ya jawabannya. Cuman kita yang ditanyain itu ini. Coba kita cari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke, kita lihat. A ditambah B sama dengan 1. B ditambah C sama dengan 2. C ditambah A sama dengan 3. Kalau berpacu pada ini, B tambah C sama dengan 2. 1, 1 ini benar. Kalau 1, 1, 2. Tapi ini kalau C-nya 1, C-nya 1, A-nya 2, berarti sama dengan 3. A-nya 2, B-nya 1 sama dengan 3. Ini salah. Kalau gini. Misal kita ambil ya, A plus B sama dengan 1. A sama dengan 1 min B. 1 min B kan kita masukin ke sini, yang ada A-nya C. C plus A tadi, A sama dengan 3. C plus 1 min B sama dengan 3. Ya kan? Berarti C min B sama dengan 2. C min B sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Kita bisa eliminasi sama yang ini. Berarti min B plus C sama dengan 2. B plus C sama dengan 2. Mau yang mana? Mau yang ini boleh ditambah ya. Yang ini hilang, berarti C tambah C 2C. Ini 4. C nya sama dengan 2. C nya 2, berarti ambil ke sini.
C-nya 2, B-nya 0, B-nya 0, A-nya 1, A-nya 1, C-nya 2, berarti A-nya 1, B-nya 0, C-nya 2. Bener nggak? 1 tambah 0, 1, 0 tambah 2, 2, 2 tambah 1, 3. Betul. Gitu caranya. Oke. Soal terakhir nih. Nah, ini soal bentuk pecahan yang sepertinya agak rumit nih. Oke, kita kerjakan ya. Jika 2x plus 7 per setengah x sama dengan 5x min 11 per 3x min 2, maka nilai y pada x ditambah 10 adalah. Oke, kalau bentuknya pecahan kayak gini, kita bisa selesaikan dengan cara pindah ruas kayak soal yang sebelumnya tadi, yang 4 pertama. Ada kan? Nah, ini setengah x, 5x min 11, 3x min 2. Ini bisa kita pindah ruas. Kalau pecahan pindah ruasnya bisa penyebut ke pembilang, gitu. Berarti ntar kita kalikan 3x min 2, 2x plus 7. Di sini berarti setengah x, 5x min 11. Nah, karena ini ada pecahan, kita selesaikan dulu yang ini ya. Nanti untuk yang pecahan nanti. 3x kali 2x berarti 6x kuadrat plus 21x min 4x min 14 setengah x, 5x min 11. Ini bisa kita hapus nih. Terus kita sederhanain lagi, 6x kuadrat min plus 17x plus 14. Nah, ini angkanya agak kurang nggak enak ya, tapi tetap kita kerjakan aja. Setengah x, 5x min 11. Nah, setengah ini si 2-nya bisa pindah ke ruas yang kanan karena dia ada di bagian penyebut. Ini kan sama dengan 1 kalau disama ini, sama dengan 1. Nah, ini bisa pindah ke sini, berarti 12x dikali ya, 12x kuadrat plus 14 34x min 28 sama dengan, langsung aja ini kali 5x kuadrat min 11x. Nah, ini ada kuadrat, ada yang x, yang kanan kita pindahkan ke kiri, berarti ntar 12x kuadrat dikurang 5x kuadrat, berarti tinggal 7x kuadrat. Betul ya kan? 7x kuadrat ditambah 34x min 11 nya pindah jadi positif ke kiri, pindah ruas kan, jadi 45x min 28 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ada 7, ada 45, ada min 28. Gimana nih penyelesaiannya? Kita pemfaktoran karena di sini pangkat 2. Di sini 7x, 7x. Dikaliin udah pasti 7x kuadrat. Sekarang posisinya di sini minus, C-nya, B-nya plus. Otomatis di sini min, di sini plus. Nah, sekarang kita lihat B berapa kali, untuk B itu berapa tambah berapa, untuk C berapa kali berapa. Kalau C, karena di sini udah kalau C itu bisa 14 kali 2 tadi ya. Coba kalau 14 kali 2 itu 28, 14 tambah 2 itu 16. Coba kita masukin ke sini ya, karena di sini ada angka 7-nya. Ini belum berfungsi ini. Berarti
sini 14. 7x, 7 kali 4, 7 kali 14, 14 kali 7, 28, 2, 7, 98, 98 kan, 98 kurangi 28, kejauhan, gak mungkin ini. 28 lagi berapa? 7 kali 4, ya 7 kali 4. Coba ganti di sini 4, di sini 7. 7x kuadrat 7 kali 7 49. Nah, ini benar. Berarti 7x min 4x plus 7. Benar kan? 7x di sini 7x kuadrat, di sini 49x plus di sini kurang 49 dikurang 4, 45. Ini jadi min 28. Berarti nanti x-nya ada 2. X-nya itu bisa 4/7 atau X sama dengan min 7. Masukin ke sini. Kalau kita pakai yang X-nya min 7. Min 7 ditambah Y sama dengan 10. Y sama dengan 17. Atau ada 2, pakai yang 4/7. 4/7 ditambah Y sama dengan 10. Karena ini pecahan bisa kita hilangkan dengan dikali 7. 4 tambah 7Y sama dengan 70. 7Y sama dengan 70 dikurangi 4. 66. Y sama dengan 66/7. Itu hasilnya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, masukan, tambahan, kritik, dan saran bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Bisa dicek juga deskripsinya. Kalau kalian ada butuh informasi dari saya, bisa cek di deskripsi. Segitu aja pembahasan untuk materi kali ini. Sampai jumpa, dadah. Good kalian. Oke adik-adik, terima kasih ya telah memperhatikan, dan semangat terus belajarnya. Kalau ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar atau hubungin kontak yang ada di deskripsi ya. Kalian juga bisa kunjungin web yang kakak taruh di deskripsi. Selamat belajar, dadah.